Tapi yang hadir tadi malam coba bandingkan dengan yang 1 juta, sama banyak. Itu menunjukkan semangat antusias masyarakat Sabang untuk dakwah. Selanjutnya Ustaz, apa Ustaz tentang Sabang? Sabang sampai hari ini, Aceh secara umum, Sabang berkhusus menjadi model contoh bagi Muslim seluruh Indonesia. Masih ingat dulu ketika ada seorang tentara perempuan mau pakai jilbab, apa kata pimpinan? Kalau mau pakai jilbab, pergi aja ke Aceh. Masih ingat ketika ada kepala daerah berkata, kalau mau ikut penerapan syariat Islam, pergi ke Aceh. Ketika saya ceramah kemana-mana, saya katakan bahwa kita mesti lepas dari riba. Contoh modelnya, kalian wahai gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota tidak perlu lagi membuat proposal. Tinggal kirim aja tim datang ke Aceh, copy paste itu Bank Aceh. Jadi insya Allah. Artinya Aceh selalu menjadi model tentang bicara polisi syariah, bicara tentang wilayah hisbah, bicara tentang dinas syariah, bicara tentang penerapan syariat Islam dalam bingkai NKRI, dalam bingkai negara bahwa kita demokrasi, bagaimana memasukkan nilai Islam melalui undang-undang, diperdakan. Bagaimana cara memasukkannya? Jangan Islam terkepung di dinding masjid. Jihad bermakna jihad konstitusi, bukan inkonstitusional. Pergilah ke Aceh. Maka tinggal meniru saja. Maka Aceh sebagai model itu harus sempurna. Karena kalau tidak, seperti iklan, orang akan beli ini produk kalau bintang iklannya menarik. Maka Aceh akan dilihat sebagai bintang iklan untuk syariat Islam. Selanjutnya Ustaz pernah tak mengetahui bahwa Sabang ini pernah dijadikan sebagai hajinya Nusantara, berangkatnya haji seluruh Indonesia bermula dari Sabang? Pernah tak? Saya dapat kabar bahwa kalau kita lihat Indonesia dari ujung Papua Nugini berbatasan, kemudian 4 daerah yang Muslim mayoritas, Fak-Fak, Kaimana, Sorong, dengan Raja Ampat, lalu kemudian masuk Sulawesi. Ini nanti semua orang ini dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Lampung, kemana mereka akan berangkat? Semuanya pasti ke pulau terakhir, pelabuhan terakhir, Sabang. Dari Sabang baru bertolak ke India, baru bertolak ke Jeddah. Itu bisa kita lihat melalui ilmu geografi. Jadi jangan heran ketika saya ceramah ke Raja Ampat, Ustadz Somad, di sini ada benda keramat yang dipegang kepala suku. Ternyata benda keramat itu adalah kulit kayu prasasti yang isinya kaligrafi Al-Quran dari Raja Pasai. Artinya sudah terjalin hubungan. Ini Papua, ini Aceh. Orang Papua yang mau berangkat haji lewat Aceh, orang Aceh pun kembali membawa ajaran Islam. Ada hubungan yang luar biasa melalui transportasi laut. Kita berharap mudah-mudahan nostalgia masa lalu tidak hanya sekedar kenangan. Sampai hari ini ingin bahwa Sabang juga menjadi pusat peradaban Islam. Dan sekarang terwujud lagi. Mungkin orang tidak berangkat haji melalui Sabang, tapi wisata religi ke Sabang. Atau Ustaz pernah tahu enggak mengetahui bahwa Sabang ini memiliki 44 keramat? Pernah mendengar itu? Saya dapat beri cerita dari Pak Wali dan pertanyaan tadi malam tentang ulama-ulama, keramat-keramat. Selama ini kita populer mendengar Wali Songo 9, tapi ternyata wali kulli qaumin had, setiap kaum itu